Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saya sambung bahwa di hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan tentang bagaimana orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ingin tahu bahwa Allah cinta kepada kita, lihat seberapa besar kebermanfaatkan kita kepada orang lain. Ya. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa amal perbuatan yang paling Allah cintai adalah rasa bahagia yang kita campakkan, yang kita sampaikan di hati saudara kita yang muslim. Ya. Jadi itu amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana membuat muslim yang lainnya berbahagia, mengangkat kesusahan orang lain, membayarkan hutangnya, menghilangkan rasa laparnya. Nabi SAW bersabda, sungguh demi Allah, aku berjalan bersama saudaraku untuk suatu keperluan dia, menuntaskan hajat dia. Lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Subhanallah. Ya. Ramadan mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang kemudian empati kepada orang lain. Pada saat kita merasakan haus, pada saat kita merasakan lapar, ingat bagaimana hadis ini. Nabi mengajarkan kepada kita tentang siapa manusia yang paling dicintai Allah. Adakah kita bermanfaat pada orang lain? Ya. Ada seorang pujangga di Arab yang bernama Imam Ar-Rafi'i. Beliau mengatakan manusia itu ada 2 jenis. Ada manusia yang sudah mati walaupun dirinya masih hidup. Dan ada manusia yang kedua, mereka yang kekal hidup walaupun dirinya sudah di alam kubur. Luar biasa perkataan Imam Ar-Rafi'i ini. Beliau mengatakan bahwa ada manusia yang sudah mati walaupun masih hidup. Artinya apa? Orang tidak merasakan manfaat dari kehadiran diri dia. Ada dan tiadanya tidak dirasakan perbedaannya. Ya. Kalau kata orang Arab, orang seperti itu tidak menggenapkan yang ganjil dan tidak mengganjilkan yang genap. Angka berapa yang mengganjilkan genap? Angka berapa yang menggenapkan yang ganjil? Angka 1. Ya. Kalau dia masuk kepada angka ganjil, dia akan menggenapkan. Kalau dia masuk kepada angka genap, dia akan mengganjilkan. Artinya, orang-orang seperti itu nggak dianggap satu, nggak utuh. Kenapa? Karena tidak bermanfaat. Ya. Kalau kata orang di seberang, mereka mengatakan orang seperti itu, kehadirannya tidak dinanti, ketiadaannya tidak dicari. Ya. Karena kenapa orang tersebut masih hidup, tapi bagaikan sudah mati, tidak dirasakan manfaatnya bagi orang lain. Tapi lihat bagaimana orang yang kedua. Imam Ar-Rafi'i mengatakan, orang yang kedua ini, dia akan terus hidup, walaupun dirinya sudah di alam kubur. Ya. Mungkin orangnya sudah di alam kubur, orangnya sudah tertimbun dengan tanah, tapi mereka bagaikan masih hidup. Kenapa? Karena orang-orang ini banyak memberikan manfaat kepada orang lain dalam hidup. Kita dari mulai terlahir sampai saat ini, kita mengenal tidak banyak orang-orang seperti itu dalam kehidupan kita. Tapi sampai sekarang kita masih merasakan, ya Allah, dulu pernah ada Akang Fulan, dulu pernah ada Ustadz Fulan, dulu pernah ada Mang Anu, dan lain sebagainya. Subhanallah. Ya. Mereka mungkin sudah tiada. Mereka mungkin sudah meninggal dunia. Tapi hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadi orang yang Allah cintai walaupun mereka sudah tidak ada, tapi orang masih merasakan bagaimana manfaat dari orang itu. Dalam salah satu renungan saya mengatakan, sungguh bahagia orang yang meninggal tapi tidak ikut mati kebaikannya. Dan sungguh merugi orang yang sudah mati tapi tidak ikut mati keburukannya. Ya. Jadi sungguh bahagia ada orang sudah meninggal tapi kebahagiaannya sampai sekarang. Ya Allah. Ya. Amal jariahnya. Bagaimana dulu kita sempat dibantu. Oh iya, waktu saya di Bandung teh, saya gening dibantuan sama fulan. Menibager. Subhanallah. Ya, orangnya sudah mati, tapi kebaikannya tidak ikut mati. Dan sungguh sangat merugi orang-orang yang mati, tapi ternyata keburukannya tidak ikut mati. Orang masih ingat dulu tuh dia begitu buruknya, dulu begitu kejahatannya, dulu begitu kecurangannya. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kita ingin
di bulan Ramadan, bagaimana kemudian kita bisa menjadi manusia yang paling Allah cintai. Bagaimana kita bermanfaat pada saudara-saudara kita di tengah pandemi saat ini, di tengah wabah COVID-19 seperti ini. Ya Allah, tetangga kita diputus hubungan kerja, tetangga yang kiri warungnya tutup, tetangga yang satu bagaimana dia usaha ojek online yang sepi. Kesempatan kepada kita, ya, membuat sesuatu amal yang paling dicintai oleh Allah, yaitu bagaimana membuat kebahagiaan kepada saudara kita.